Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Para bidadari surga yang dimuliakan Allah, amin. Pede. Para bapak, ikhwata iman, azan ya Allah yakum. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dina enjing iya urang tiasa kembang arium di majlis. Mudah-mudahan majlis urang dengan ayeuna kalebet majlis anu barokah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kacida pisan resepna ngalabri angkat ke majlis ilmu. Kemudian pangungkur panyaran, Masya Allah, luar biasa. Dugikeun ka namete rada GR laka mengko karena caingan asal baca lu isigana nu ieu beurna efek teh salah. Sadar saya ternyata ayah pangausana oke lah, alhamdulillah. Ayah sepertos dia PT-nya jitu ngaji sabtu, ngomong sama menawa jimat ngaji kayak namanya ayah jibuh sini ngaji subuh, ayah jibuh debut. Dina dangan ayeuna urang masuk persiapan akhir tahun, dan itu ada penghabisan ibadah dengan penuh pengorbanan. Ayeuna urang lebet sasih non bu bisa ngomong ngobrol atuh bu sasih tuh, oh kaping sabaraha? Terus mulai dulu dari sawah bisa apal tanggal. Padahal tanggal hijriah teh nandakeun ibadah. Makanya kalau kita berpatokan pada tanggal hijriah maka bakal barokah. Hari tanggal Masehi mah urusan gaji jeung tagihan. Urusan hijriah itu urusan ibadah. Kamari Ramadan mah Masya Allah kita semuanya pada ingat, bahkan di awal sampai ke akhir ditalan. Sawal saminggu lebeng deh. Termasuk ayeuna Zulqa'dah, ada waktu 1 bulan lagi kita akan menghadapi bulan Zulhijjah, bulan dimana adanya pelaksanaan ibadah haji. Ayah sababaraha ibadah akhir yang menuntut kita untuk senantiasa berkorban. Urang aos dina surah Al-Fajr, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai bersumpah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Demi waktu fajar. Waktu fajar itu begitu penting sehingga barang siapa yang pudang subuh maka sepanjang harinya dijaga oleh Allah. Dan ini teh sholat yang paling berat. Ada 2 sholat yang paling berat bagi pemalas. Maksudnya orang yang malas dina iman, yaitu orang munafik. Yang pertama adalah sholat subuh, yang kedua adalah sholat isya. Isya sok betot-betot di
sinetron. Sinetron. Makanya lamun ayat ibu geus ninggalkeun sinetron, ninggalkeun handphone ketika sholat isya maka juara. Wa Allah dijanjikan dina sabda Rasulullah SAW bahwa upami pamaget apa sudah tertutup seluruh pintu surga dibukakan untuk mereka. Kayak hiji jalmi pun kabagian dibukakan pintu surga semuanya. Pintu surga teh seberapa? Iya, yang kalau berkas surga itu. Ayah seberiji, dan menurugi kapal mumpuk berseberiji. Ayah adalah 8. Pantonan wae. Bisa salah pantun. Ini sesuai dengan andalan amal masing-masing. Karenanya kita perlu membranding diri dari sekarang. Jadi istilah branding image deh, ngamerkan diri teh bukan hanya urusan dagang, bukan saja urusan pengusaha, tapi justru urusan orang yang beriman. Nanti ada pintu sholat misalkan, itu tempat sarolat gitu. Orang-orang yang rajin sholat, masya Allah, akan masuk dari pintu babus sholat. Bab sholat, pintu sholat. Makanya di Antausa mereka yang rajin sholat itu batu 5 waktu, 5 genep waktu. Saking rajinnya sareng sholat tahajud. Jadi ditamihan, ya sebagaimana Rasulullah kan mewajibkan dirinya untuk sholat malam. Makanya Rasulullah itu tidak pernah ketinggalan sholat malam. Dan rata-rata, tapi ini rahasianya itu ya, dan pakai ayat kalau bapak-bapak gitu. Kalau ibu-ibu mah justru ada waktu penting dan ini adalah skincare termahal. Jadi skincare ulah milarian skincare mahal. Cekapku gugah setelah subuh. Rata-rata itu masya Allah. Upami gugah satu azan subuh karena hatinya merasa bahagia, maka karena wajah nage marah-mah itu auranya itu aura kasih. Jadi lamun kaburangan subuh auranya aura kasbon. Dari itu yang perlu masya Allah saya banyak temukan ada beberapa ini bu, ini kan tersepuh, ya kan? Ini tapi masya Allah terlihat cantik. Kenapa? Karena terjaga sholat tahajudnya. Jadi lo pas keluar tuh masya Allah langsung terang beneran. Sabab di tukangnya itu mau ayam neon. Sana situ orang yang sering sholat malam itu tidak pernah rewel sebagaimana sifat seorang wanita. Karenanya Rasulullah kantos ngawurni dengan kaum ibu-ibu bahwa anu paling lebet karena neraka teh alhamdulillah ngangkat. Alhamdulillah urang Pak ternyata teka ancam ku Rasulullah SAW. Anu lebet karena neraka mah istri. Ku alatan naon? Kufur lisan. Ku alatan kufur lisan. Sareng seueur nyarios anu pidosai. Upami istri cerewet berarti memang awewe. Karena istri mah tabiatnya banyak ngomong. Nah, orang yang beriman itu kaulan sakilan. Punya satu kata jarang nyarios, tapi sekali nyarios minjem duit. Sama-sama. Itu mah biasa. Tapi sekali nyarios langsung nyentuh karena hati diajak ngobrol. Dan itu teh bukan ayat dina pelajaran orasi, orang yang jago ceramah, orang yang jago pidato, sanes. Ternyata orang yang sering tahajud. Kata-katanya itu luar biasa. Gugah. Itu langsung. Karena apa? Karena ayat teladan di ibunya. Makanya ayah seni ngagugahkeun, ari ngagugahkeun biasa sok bari masak.
Bari masak, bari dek gugah, ganeng gitu. Jadi cara ngagugahkeun itu justru harus didekati, disentuh. Margi urang teh apa kan? Ketika seseorang itu tidur, maka ruhnya itu ke dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kayaknya langsung luas gitu ya. Rata-rata upami ayeuna nu digugahkeun langsung, itu langsung ngejongok. Capek. Sabab ruhna mungkin ke Banjar, ke Tasik gitu ya. Pasti udah langsung itu capek. Maka tidak boleh langsung gugah. Kena cuci heula, nyantai heula, kan gitu ya. Kalau biasa mah ulah langsung ngantuk, biasa sempoyongan. Jadi pamitos bari gugah teh ieu heula calik heula, tos calik nyarane sare euy. Maya tunduk aja kudu penuh dengan rasa cinta. Jadi ngagugahkeun putra, tetapi ngagugahkeun caroge mungkin capek gitu ya. Kedah di terus bari diteuteup pamunteutna. Ya, gugah, sing sabar. Ini geseng-geseng tuh. Nggak boleh. Ya, kalimat yang terdengar ketika luas, kemudian ada kesan itu. Demi Allah, kata ahli psikologi, kalau ibu ada kata-kata jelek ketika anak baru bangun tidur, maka kata-kata itu akan teringat seumur hidupnya. Kira bodoh, temanya kebluk. Jadi gak boleh. Jadi lidah seorang istri itu, seorang ibu yang baik itu harus benar-benar dijaga. Dan tahu saya nyata orang yang sering tahajud maka kaulan sakilan. Dia akan ada ucapan yang kemudian saat ucapnya tak saciduh metu terkedah cerewet. Ya, karena punten misalnya kalau bapak-bapak upami ayah istri urang cerewet berarti memang urang teh gaduh pamajikan. Ya. Jadi leres karena memang sifat seorang istri itu seperti itu. Ya, tapi tentu saja istri yang paling juara kaulan sakilan itu apa? Gantinya adalah orang yang sering membaca Al-Quran. Anu kamari misalkan khataman ketika Ramadan, maka di akhir tahun ini juga harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang terus-terusan upaminya teraskan Al-Quran, maka kehidupan kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ikhwata iman azan Allah yakum. Ta ayeuna sasasidi urang bade menghadapi bulan Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah wal fajr walayalin ash, dan demi malam yang 10. Ya, malam yang 10 itu kapan? Jadi tanggal 1 dugi ke tanggal 10 Zulhijjah. Aya naon wae? Aya tanggal 1 sampai tanggal 7, aya tanggal 8 sampai kaping 10. Di antawisnya itu rata-rata berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Alhamdulillah, atur nuhun ka para jamaah anu kamari umroh itu dia. Ini masyaallah sakarana sebagian jadi ku basilah Bapak Ibu sadayana simkuring biasa silaturahim ka di tempat ya. Nepangkeun simkuring Yusuf Burhanuddin biasa dipanggil Ustaz YB ya. Jadi YB, Justin Bieber. Jadi saya YB, maka kayaknya sebelum lebih di negara bagian timur, di Cileunyi maksudnya, ya, di Bandung Timur, kemudian istri tilu putrana, ya, bisa siap nopot senang. Istri tilu putrana, kemudian akhirnya sepuring masih teras-terasan bolak-balik Malaysia, dan alhamdulillah doa anak sadayana mudah-mudahan ngareng saya sakolahkan. Jadi tetap kita niat ilmu mah dugikeun ka dokter gitu ya, dugikeun ka mau ya, dugi karena di luhureun dokter ge aya profesor, di luar profesor ayah almarhum ya. Jadi pembekalan ilmu itu penting karena apa? Karena ilmu kaitanana kayak sareng amal. Nah mudah-mudahan para putra urang sok sanaos urang misalkan lulusan SD, SMP, SMA
sing malam perang sekolah. Karena itu obat bisa, Bapak Ibu jangan sampai menahan, menghalangi atau membatasi cita-cita para putra orang. Ya, Bu cenah yang sekolah ke Jerman, wah duit di mana gitu ya. Jadi dalam pikiran kita cuma duit. Ya, seueuh kuring mendakan, alhamdulillah justru di lembur sarakolana jauh menang apa. Ya jangan nang kemana-mana. Ya karena doa seorang ibu. Ya, kosong didoakan kalau putra udah. Katingan mungkin wajahnya. Itu gitu ya. Komo ayeuna suasana cerah ya. Aduh, si Ustaz di sini katingali tadi teh sarada gede. Tapi gue jadi lutik makanya sering ditaruh sih. Nah, didoakan di mana? Ketika badai angkat sekolah, sok dicium nona. Ta'arna dicium munana bari urang ngadoa. Doa nana? Allahumma barik lana dahar budak itu. Doa nana? Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Itu doa Rasulullah kamu Ibnu Abbas. Ya Allah, mudah-mudahan putra sikuring ieu dipakihkeun, dipahamkeun agama wa alimhu ta'wil. Jeung diajarkeun dalam masalah ilmu agama. Jadi didoakeun urang. Bari terus mun terus diusahakan. Bahkan biasanya beberapa umaha termasuk ibu guru Imam Syafi'i itu sampai nepuk dadana sing pintar, sing bagir, sing soleh. Harus kalimat-kalimat positif. Kalau kalimat-kalimat positif maka urat sarafnya bakal hariru. Tapi kalau kalimat-kalimat negatif maka urat-uratnya bakal putus. Urat-uratnya makanya wajar lah kemudian budak kalau sering dicarikan itu jadi dengar kalmu gitu ya, cici disuruh kalau dipanggil kakara nyamuk gitu ya, cici beda gitu ya, malaut itu kenapa? Karena sering dicarikan, padahal mau nyarekan pasti bakal nengtok kan indung bapaknya. Karena itu jangan sekali-kali sembarangan memarahi anak, tapi harus sering mendoakan anak. Biasa badir-badir itu gimana itu? Ari mana kalau kasaha? Cek budang kalau kamane? Kita kasaha. Moal kasaha. Makanya udah sok ditanya gitu ya. Bakal nentok udah. Ya. Dalam pendidikan ternyata tidak harus banyak ngomong, tapi harus banyak teladan. Dan untuk teladan ini susah. Bisa oleh kabudak kita ngapakeun ari indung bapana tara ngapakeun. Itu tidak akan pernah nerap, tidak akan pernah bisa diwariskan teladan mulia. Ya. Oke, di kaping 8 dugi ka kaping 10, kaping 8 disebat hari Bu 8 Dzulhijjah. Bu. Pak, Masya Allah, jamaah Masjid Ummul Kulsum ini tawadunya luar biasa. Pura-pura gak apal padahal mah bagang ngahulan, asa kolebat asa itu hari tarwiyah karena bertolak nanti ke Mina ya jamaah haji. Kemudian tanggal 9 hari Arafah. Nah bagi kita yang tidak ibadah haji itu disunahkan untuk apa? Untuk saum sunat Arafah. Saum sunat Arafah ini Masya Allah gede banget ini, ageng pisan pahalana. Yukaffiru as-sana al-madiyah wal baqiyah. Itu bisa mengkifarati dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maka ini kabar gembira bagi bapak ibu yang dosanya banyak, Cibian beda, sahabat jadi kibaran itu, saksana sadinten. Dan Arafah ini ternyata Masya Allah, Arafah itu di samping harinya tanahnya juga berkah, yaitu tanah Arafah. Tanah Arafah itu Bukit Arafah. Kalau seandainya yang ibadah haji keluar dari garis
lapangan Arafah, bukit Arafah, maka tidak sah haji. Al-hajju Arafah kata Nabi. Haji itu adalah Arafah. Dan hati-hati, justru haji yang mahal rata-rata sok keluar masuk Arafah ketika hari Arafah. Kamu 250 juta kalau itu haji plus. Ya, itu biasanya kalau ke Panas ke hotel, kalau gak ke Iu ke Arafah gitu. Ini tidak sah haji. Karena itu hati-hati, jangan sembarang memilih travel. Pilihlah travel yang saya jadi pembimbingnya. Itu promosi. Ya, pilihlah travel yang benar-benar menjalankan sunnah Nabi, karena ini ibadah mahal. Ya, hati-hati ya. Apalagi kalau kita tidak punya duit, nah, ya. Ini hati-hati. Ya, jadi jangan sampai keluar masuk Arafah. Jadi ketika wukuf itu harus terus di Arafah. Dan itu di Arafah itu ada bukit namanya Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu gunung kasih sayang. Cenah macet barudak mora ayeuna, Jabal Rahmah itu simbol Valentine-nya orang-orang muslim. Makanya di luhur aya tugu. Cenah jadi Valentine itu tuguna di Arafah. Sebab di luhur gunung Arafah itu, gunung Rahmah itu, gunung kasih sayang itu aya tugu. Ya kan, ayat tuku, tasok ngarulis seginya suka sangat ngajodoh. Maaf ini Panji udah diturutan. Itu ngarulis tuh, ngarulis misalkan Yusuf dan Zulaikha gitu. Itu katanya akan menjodohkan. Ini jelas salah kaprah. Jadi bukit Arafah itu punya tuah dan sakti di mata Allah ketika hari Arafah saja. Kalau di luar Arafah itu hanya dataran biasa. Ya. Bahkan kalau ada ibadah, kalau ada jamaah umroh ke sana, itu hanya bisa berfoto-foto saja, tidak ada ibadah-ibadah tertentu. Seperti yang dilakukan oleh beberapa jamaah, makanya ada warning di situ, ya, ada warning, bahkan ayat bahasa Sunda, karena kebanyakan anu sok minta barokah itu orang mampu, itu berapa untuk insya Allah ya. Jadi ayat sampai ada bahasa Indonesia. Karena banyak sekali yang ngalap berkah di Arafah. Dan ini tidak benar, gitu ya. Jadi katanya bahwa bukit ini bisa mempersatukan jodoh. Ini tidak benar. Ya, karena ada juga yang mengatakan secara tarikh bahwa pertemuan Adam dan Hawa itu terjadi katanya di bukit Arafah. Tapi ada juga yang mengatakan di Bangladesh. Ada juga yang mengatakan bahwa pertemuan Adam dan Hawa ketika turun dari surga itu di Cicadas, aliran sesat. Dan sekarang Adam dan Hawa ini mau diganti jadi Adam dan Asep sekarang. Karena sekarang muncul LGBT dan ini tantangan besar bagi kaum muda saat ini. Kadebu sing mengawasi terus para putra urang, terutama gaul sareng media sosial. Jadi ilmu orientasi seksual itu bukan hanya antar lawan jenis, tapi juga dengan sesama jenis. Ini Masya Allah, ini fitnah terbesar di akhir zaman. Dan kalau kita menyaksikan nasib orang-orang yang di Sodom dan Gomora, yang ayah laut mati teh minggu, ya. Jadi pemikadina teh ngambang, ya. Kantos kan itu. Jadi ternyata simpulnya ketika tadi itu dulu bercita-cita kalau ke Bahrul Majid, kalau ke laut mati, saya pokoknya hayang ngambang siga batur gitu. Ternyata apa yang terjadi, itu adalah dataran paling rendah di dunia, 400 meter di bawah permukaan laut. Jadi diharap bisa sepi, tidak ada kehidupan apapun. Teu aya laukan, teu aya naon tatangkalan, teu sepi, bari cairna teh siga oli. Karena campuran darah dan keringat mereka orang-orang liwat, orang-orang lawat. Kumanya jelas itu lah. Dah pikir mah kena jentrenya. Komo seuna kepo iun wal kepo iya. Jadi kenapa disebut kaum liwat? Kaum liwat itu kaum homoseks. Ya, di samping itu adalah kaum Lut. Kaum liwat itu adalah yang melakukan, itu 17 tahun ke atas, yang melakukan seksual lewat jalan belakang, gitu. Ketika ditanyakan oleh
Ansor, ya Rasulullah, ya apakah kita tidak boleh dari belakang? Boleh, tapi asal tempat kamu menanam. Jangan sampai di tempat kotoran. Nah ini yang terjadi. Dan bahkan sekarang itu kemarin ada dokter ahli penyakit kulit dan duraring itu mengatakan bahwa penyebaran HIV, AIDS itu sekarang lebih banyak ditularkan oleh kaum homoseks dan lesbian. Dan itu tos biasa, ya tos biasa perkalian-kalian dan lain sebagainya. Dan kemudian saya juga ada banyak dulu menterapi orang-orang yang seperti itu. Katingal soleh, masya Allah. Tentunya saya bukan mantan, ini hati-hati ya, jangan sampai suudon ini. Cuma saya langsung pelajari itu, ini gimana nih cara mempelajarinya, gitu kan? Ini cara mempelajari gimana? Katingal tuh. Apalagi yang punya kemungkinan ACDC. Jadi perempuan suka, sesama juga suka. Nah ini yang paling luar biasa. Ini ada dan itu menular. Kalau ada di satu komunitas maka gancang nular. Hati-hati itu. Ya, karena apa? Kalau sedikit demi sedikit ancamannya, lalu bapak-bapak sekarang itu maka runtuhlah suatu bangsa dan tidak akan pernah punya anak lagi. Dan tersebarlah berbagai penyakit, musnah semua laki-laki. Sebagaimana yang ada di Sodom dan Gomorrah dulu. Itu sebelum Yordan masuk ke Palestina, itu nanti ke sana. Ya, untuk lebih jelasnya nanti kita buka paket ke sana aja ya. Insya Allah khusus sarang orang suka saleh. Apa mumput ya? Apa? Sepen. Ya. Jadi orang sepen insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan sadayana dipasien kekuatan ya untuk menjelajahi berbagai pelajaran. Ya karena itulah disebut liwat. Urang we KD. So kadang-kadang kalau ngumpul urang ngaliwat yuk. Ngaliwat itu itu tuh karena kumpul-kumpul sesama jenis itu tuh ya. Nah makanya disebut liwat merenang gitu ya. Nah itu diantaranya. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yuk didik sebagaimana Nabi Ibrahim mendidik Nabi Ismail alaihissalam. Dan itu kenapa Nabi Ibrahim berhasil mendidik, dan Nabi Ibrahim ini adalah Nabi yang paling viral di kolong langit. Karena seluruh anak-anaknya itu jadi Nabi dan Rasul. Apakah Nabi Ibrahim menyekolahkan anaknya tinggi? Tidak. Apakah Nabi Ibrahim punya biaya yang banyak? Enggak. Nabi Ibrahim itu sederhana. Cuma Nabi Ibrahim itu punya dua kekuatan. Ya, punya dua kekuatan. Yang pertama adalah beliau selalu menjaga makanan dari makanan yang haram. Jangan sampai makanan yang haram masuk ke mulutnya. Kenapa? Karena gerak lidah doanya tidak akan dikabulkan Allah. Kalau seseorang sudah masuk harta haram, maka lidahnya itu tidak akan pernah didengar oleh Allah. Jadi kadang mau dikuping Allah. Lamun urang lambe urang sering jadi lalu lintas makanan yang haram dan subhan. Kadang-kadang itu beda tuangan gitu ya. Bahkan para rasul oke justru diperhatikannya tuangan heula. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, surah Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Wahai para rasul, makan yang baik-baik dan beramal solehlah kalian. Kalau makanannya baik, maka akan mudah beramal soleh. Kunaon urang misalkan hese ka masjid, bisa jadi nu dituang ngajaukeun urang ka masjid. Sok sanajan imah deukeut jeung masjid. Jadi ini pertanyaan besar soal makanan tong boroni karena amal soleh, karena karakter tuangan mempengaruhi. Makanya Nabi sangat berwaspada dari daging-daging merah. Daging merah itu seperti unta, kambing, domba, kebo, sapi. Itu hati-hati bu. Non margina mahal. Karena apa? Mewariskan sifat hewaninya itu. Ya, mewariskan sifat hewaninya. Lalu orang bagi karena domba, wah ajrak-ajrak kan gitu ya. Siga domba genat. Makanya kudu di bismillahan, dipucit kudu bismillah ya Allahu akbar. Begitu mulia kita. Ya kan didoakan terus biar mau kamu dituang deh maslahat.
Tapi orang mau jadi ancaman, kadang serta rumah, tensi, gitu ya, kolesterol. Sebetulnya tidak ada makanan yang racun, yang mengandung racun, tidak ada. Yang ada itu adalah bahwa semua makanan dari Allah obat. Catat ini. Kenapa makanan jadi racun? Berarti kita tidak seimbang dalam membagi makanan untuk tubuh kita dan membagi makanan untuk tetangga kita. Karena cek gurih, lamun bapak ibu hoyong tuang raos teras, kedah seur babagi. Kapakir miskin, anak yatim, sang tak ustaz. Insya Allah. Ya, lamun sok ngeraktir, sok ngajar. Itu usah mengajarkan. Ini Al-Quran diurang gitu ya. Itu kemudian diajar. Insya Allah lamun seur babagi mah bakal sehat saterasnya. Jangan sampai kita berbagi ketika makanan sudah dikira. Nauzubillahi min dzalik, kasih bisa. Karena itu rizki anu pang badag-badagnya itu adalah rizki sehat. Ya, upami ibu bapak sehat mah sok sanajan teu boga duit manyun. Sehat kan? Yang mereka jadi biasa ikhtiar, biasa milarian, kasab dan lain sebagainya. Tapi lamun geus teu damang sok sanajan boga duit oge teu bisa nanang. Komodo lamun gering teu boga duit. Ah iya mah. Lulus. Ya kan? Hesek gitu nih. Tapi itu adalah ujian yang paling tinggi. Karenanya lamun urang ngalongok anu teu dama, masyaallah diajarkeun ku Rasulullah SAW itu cara yang sangat terpuji. Di antawisna ketika urang ngalongok, urang ngalongok dina hadis riwayat Tirmidzi, lamun urang kieu ngalongok berarti urang aya min torfatil jannah. Itu kita ada berada di salah satu taman di antara taman-taman surganya Allah. Lalu upami aya nu teu damang sing atoh ku enggak ngalongok upami hoyong ka taman surga kan teu damang. Ya kan? Teu damang misalkan didinya abi mah cenah anu di taman surga pada sami ngono deui ngaribeukeun. Ya kan? Terus kumaha carana nih? Carana ieu teh mamatak ngikat HP urang teh ngalongok mun teu damang jeung nganterkeun jenazah terapi mayit anu nganturkeun. Ya, anu nganturkeun ini dua hak seorang muslim yang akan mengikat hati kita. Di antaranya adalah menengok orang yang sakit. Ketika menengok orang yang sakit, bahwa yakinlah itu adalah pahalanya besar di sisi Allah. Kemudian yang kedua, cara Rasulullah SAW upamanya teu damang naon, ngucapkeun naon? Bu. Asal lulus. Innalillahi atau jadi pengek. Walaupun innalillahi bukan hanya karena untuk yang mati aja ya Pak ya. Jadi la ba'sa tahurun insyaallah muangna naon ieu mangorotan dosa. Sa Rasulullah SAW ulang mentang-mentang sok tahu, kadang sok aing sok tahu deh. Udah bapak ieu geus gareuna kieu. Ieu di tos gareuna ieu mah puternya ieu mah ngawari tosan. Kamari tatanggia bikin udah terus gua dinten. Mau 2 dinten 2 jam gegerepekan gitu. Tidak boleh karena hatena DR itu kemudian disisir nanti itu tidak boleh. Justru separah-parahnya sekarang ya terserah benten ya. Ya paling keluarganya kali aku lagi terlihat. Ya, prastalkinan gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga diusap yang sakitnya. Itu disunahkan ya, diusap. Itu disebut nanti ruqyah. Jadi ruqyah itu tidak bid'ah. Jadi ruqyah itu sebenarnya sunnah. Kenapa ada ruqyah syariah? Karena ruqyah di TV dijadikan nah Islam itu jamu sirjin. Ya, kadang-kadang ucara gurgi jadi kasar rumpan kabeh udah. Ini salah. Itu jadi permainan. Padahal ruqyah itu mengadoa ke Allah. Bari diusap. Pacing dengan kumaha naon dina ieu cenah dina beuheung cekek we. Jadi usap bari misalkan kita berdoa bari ku Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si isfi anta syafi la syafi'a illa anta syifaan la yughadiru saqaman misalkan gitu. Itu dicontohkan gitu ya. Tapi kada ibu-ibu kayak ibu-ibu deui gitu ya. Kudu solodor sawe tidak boleh. Ya, karena ayat mahramnya masing-masing.
Ya, nah itu diatawisna. Dari sini kemudian ketika pulang tidak dianjurkan bawa buah-buahan. Karena di sobating kita buah-buahan dan itu tidak lahar di jero. Jadi apa tuh? Langsung tanya nomor rekeningnya. Ya, Bapak nomor langsung orangnya ini. Ya, karena nu gering, lain gering hati gua tapi gering saku. Ya, oh itu ketika ibu transfer, ketika ibu ngapok, masya Allah itu akan lebih berguna. Ya, suasana naos dengan seukut 1 juta, tapi insya Allah. Ya, amin ya Rabbal alamin. Berarti badat ya, dibeli 1 juta. Itu tuh badat, insya Allah itu bakal digentosan buat Allah SWT. Ya, dari tanggal 8 kemudian tanggal 9, nah kaping 10 itu disebutnya Yaumun Nahar, hari berkurban. Ya, hari di mana kita berkorban. Karena mudah-mudahan orang natekeun niat kanggo biasa berkorban, anu biasa berkorban, alhamdulillah mudah-mudahan korban ditampi ku Allah Subhanahu wa taala atuh anu teu acan pamugi diniatan. Ya, pamugi diniatan urang upami urang kurban sok aya we bantrok pangabutuh. Tuh kan sok katingan langsung narunduk gitu. Terus sobat, domba teh 3,5 juta, aduh meni pasti sajing SPP Garuda. SPP heula kurban heula. SPP heula kurban mah tahun isu sarua 3,5 juta. SPP heula kurban heula. Kenapa SPP kalaksanakeun? Sabab diniatkeun dan dilaksanakan. Kenapa kurban poe dipopohkeun we? Coba lamun urang sekali-kali insyaallah pokokna mah tinggalikeun, urang nyerahkeun ka Allah, urang investasi ka Allah. Maka dikurbankeun ku urang teh nu 3,5 juta teh kana jang hewan kurban. Meuli domba geus. Bismillah. Maka demi Allah duit yang SPP isukna bakal eueuh. Lamun eueuh maka urang bakal nagih ka investor, yaitu ka Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bakal digentosan kunaon sok seuseut balesanana hate urang kurang mangprang. Ini soal iman. Da lamun hate urang mangprang mah insyaallah ega teh pokona mereka usahakeun bakal aya. Lamun aya asal sabar jeung ikhtiar tetap bakal aya. Nah di sanalah arti pengorbanan. Dan Masya Allah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azan ya Allah Subhanahu wa taala tos ngawartosan Nabi Muhammad SAW di antara wisna dina surah Al-Kautsar. Allah muniakeun a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar, kami sudah memberikan Muhammad Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Ai Al-Kautsar teh naon? Al-Kautsar teh nahrun a'tanihi rabbi azza wa jalla, sungai walungan anu walungan danau anu dipasikeun ka Nabi Muhammad, hadiah di Allah. Taridu ilaihi ummati yaumil qiyamah, sadayana bakal suping ka eta danau teh hoyong ngaraleuteut, hoyong ngiring ngaleuteut tidinya, tapi tidak semuanya diperbolehkan. Ternyata apa yang terjadi kata Rasulullah SAW, kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammad anjeunna teh apa? Innaka la tadri, engkau itu tidak tahu. Ma'ahda subadaka, apa yang diperbuat dan diperbaharui agama ini oleh mereka setelah kamu wafat. Jadi ada 2 hal yang ada 3 secara fikih yang kemudian sekarang jadi ramai. Yang pertama soal kurban, badai digentos artosna, jadi ulah kurban cenah ieu mah komoda cenah tos seueur lah pencitan mah daging, maningkene urang alihkeun ngadamel rumah sakit. Jadi si patungan eta teh dipeserkeun kana sapi, tapi urang patungan rumah sakit. Eta teh sami korbankeun, anu penting mah cenah artos lumayan. Kenging teh gitu. Hese dipencit ke rumah sakit. Itu ada, ini kaum liberal. Bahwa cenah bagus manfaat, yang penting makan manfaat cenah jang rakyat banyak. Nah beda deui, jang rumah sakit beda deui, jang kurban tetap kurban. Bahkan kurban ini syariat yang paling tua. Iya kan? Syariat yang paling tua yang diajarkan oleh Nabi Adam alaihissalam, kemudian diteguhkan oleh Nabi Ibrahim, aya diganti ku hewan kurban, kawin teh kedah ngorbankeun Nabi Ismail.
Coba lamun urang, Masya Allah, lamun jantan eta syariat eta dugi ka Nabi Ibrahim, jantan mencit budak, sehingga budak tinggal 2 deui tina 7 teh. Umal tahun dikurbankan sebagai mencit budak. Eta teh sindiran Allah. Kamu saha? Kamu jalma zaman kapungkur lamun ngorbankeun kudu ngorbankeun jelema. Salah satu contohnya kaum Phoenix di Mesir. Kaum Phoenix di Mesir beberapa ribuan tahun yang lalu itu kalau persembahan buat Sungai Nil biasanya mempersembahkan parawan. Gadis perawan di taranjangan dibungkut, diputing gede. Subuh ini dikunjungkeun. Cek Allah mah teu butuh nyawa manusia, justru nyawa manusia mah kudu disalametkeun. Makanya digentos ku domba, ku hewan, ku kibas, ya, ku kibas, ku domba, ku biri-biri lah, biri-biri di surga, digentos ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terus anu kaduana oke, ini jadi syariat bahwa ketika kita berkurban maka diperbolehkan bahkan disunahkan untuk makan daging hewan kurbannya. Jadi tidak benar telaras lamun urang abi mah hoyong pahalana sampurna ngarang teu aya kakirangan ke di akhirat abi mah moal nyanak nanaon bece mah pemudi canak sukuna dua atuh jadi acung-acung kan cenah domba emangna dihadiahan domba deui gitu ya kan tidak benar, justru disunahkan mencicipi dulu. Makanya pamisin kuring kurban ka panitia teh omat sukuna opat dudukna coba kita kabeh we kumaha eta kunci itu kan ya ulah hawak tuh ya, dan sunnah lagi sebagiannya, sisanya berikan kepada orang fakir miskin. Benten sarang di lembur istri singguri, istri kan orang New Zealand Selandia Baru ya, tapi kan dia pengandaran maka di sana kalau bakal dikasih ke Selandia Baru itu biasa ada larung lautnya yang bahkan misalkan bulu munding, bulu sapi langsung diparangkan di parang jeng aneh bu ketika di parangkan di larungan itu balik di itu geus hulu mun aya nu gorowok arongna tuh oh ieu kitu buka saha duka roro kidul roro kale jadi aya gitu. Nah ini jelas persembahan yang tidak sesuai. Karena itu menurut Ibnu Qayyim kurban itu ada tata caranya. Jangankan sapi, ada seorang dulu ada dari umat terdahulu ada yang masuk neraka karena lalat dan ada yang masuk surga karena lalat. Atas mungkin ada riwayat Ahmad ya gimana caranya itu dongeng teh dua orang itu mau masuk kampung tapi kena aya pisah nggak masuk ke satu negara tapi kena aya pisah harita merenang gaduh paspor itu keduaan teh akhirnya saya nggak punya ya karena nggak ada pengumuman gitu di imigrasi nah gitu yang kadieu kudu mencit sesuatu akhirnya saya tidak bawa hewan-hewanan dan sebagainya walaupun kamu harus berkurban dengan seekor lalat akhirnya berarti lalut musuh dipencit lalu mencitnya juga kemana akhirnya mencit lalu dan akhirnya diperbolehkan masuk oleh ketua kampung itu silakan kamu boleh masuk tapi yang kedua tidak boleh masuk sampai kemudian dibunuh kata Nabi orang-orang itu masuk surga yang pertama masuk neraka bisa masuk karena lalat karena persembahan lalat yang kedua masuk neraka masuk surga karena menolak justru juga karena lalat. Jadi hati-hati dalam berkurban, tidak sembarang berkurban dan bahkan teknis pengorbanannya pun itu samanya ta'azwaj. Itu seperti sapi, kemudian unta, domba dan kambing. Ya, upami kebo ini munding di Banten mah kan sok mundingnya. Ini ke ayam surah Al-An'am 144 143 144 ke ayam munding. Kumaha? Ternyata munding teh masih keluarga sapi, cuma beda bapak. Ya. Itu masih keluarga sapi. Tapi upamiku bison, namun di Australia, bison ini sanes. Eta benten indung jadi bapak karena benten yang model banteng itu benten kelas. Ya benten kelas walaupun sarua tandukan gitu ya. Nah ini karena itu ditentukan karena ada yang mengatakan bahwa Ustaz nu penting mah urang niat berkurban karena Allah sok sanajan mencit hayang.
tekeng dia aya aturanana. Ya, aya nu muncit hayam, aya oge nu patungan. Misalkan patungan bu, kalau aya patungan jadi meser domba tapi ku 100 orang misalkan. Patungan 2 ribuan gitu ya. Itu kayak ide bu. Asli deh. Kayak teman namanya ngaliwet cara. Bagaimana itu caranya? Kalau sekolah-sekolah khusus boleh, misalkan konsul Ustaz boleh gak? Kalau patungan boleh asal diniatkan, diuntukkan, disedekahkan untuk 1 orang. Misalkan ayah guru teladan, kamu biasa patungan, mana biasa patungan, tapi nanti atas nama kurbannya tetap mesti 1 orang. Umpama sapi mesti kalau berserikat mesti 7 orang. Itu ya. Jadi dia kurang biasa ke atas, bahkan Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala itu memanjangkan untuk berkurban ini sampai 3 hari kemudian, yang kemudian dinamakan sebagai hari tasyrik. Teh seolah-olah sindiran bener ya mau kurban, sok atuh teangan deui ditambihan di hari ke-12, sok atuh kamari mah kan can cair, ayeuna mah geus calair es teh gitu ya, geus calair di ayeuna sok atuh gitu ya. Maka insyaallah upami urang bekal insyaallah bade kurban, insyaallah Erik insyaallah bade, mudah-mudahan itu tergantungnya upami diniatkeun mah bakal selalu ada jalan. Kenapa tidak banyak jalan? Karena kita mungkin menutup hati kita, tidak mangkrak ya, tidak masalah paniatan hati berani. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, azan ya Allah yakum. Jadi inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Salat karena Allah dan berkurbanlah. Ternyata kurban jadi tanda salat khusyuk. Lamun teu kurban berarti salat urang dipertanyakan. Makanya Rasulullah SAW sampai disebut pihak ketiga. Man wajada sa'atan, barang siapa yang punya kemampuan untuk berkurban, falam yudhi, tapi tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musholana, sarusu si eta ulah di tempat sholat urang. Disebutnya si eta berarti orang ketiga. Anu Rasul tidak mau mengaku juga kebau jelma eta. Sampai seperti itu. Ya kan? Nah, makanya ini terkait banget kurban itu dengan apa? Dengan sholat kita. Dan kurban itu kata Imam Ibnu Qayyim tadi lupa dijelaskan ada 3. Yang pertama adalah haji di tanggal 10 pada hari haji bagi yang mereka yang ibadah haji. Kemudian yang kedua udhiyah yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah yang bagi mereka yang tidak haji. Kemudian yang ketiga akikah di saat kelahiran pada hari ke-7 ya, pada hari ke-7 Masya Allah. Jadi tapi ayah oke ketika ayah mau tengatos kadang mengatakan bahwa akikah heula kurban heula. Katanya akikah itu karena tergadai kesuciannya sampai ini ge komite janji akikahan kena akikah heula sabab teu sah kurbannya. Ini justru pendapat yang salah kaprah. Justru boleh akikah itu ditinggalkan kalau sampai hari ke-7 tidak ada duitnya. Atau ada duitnya, tidak tahu ilmunya, tapi udah lewat dari hari ke-7, maka boleh ditinggalkan. Ya, dan cara menghitung hari ke-7 itu adalah ketika pergantian maghrib hijriah. Misalkan akhirnya di tengah Bu, yakin Sabtu ya, Sabtu ya, Sabtu take upami maghrib berarti tos lebat dinten Ahad. Upami ayeuna misalkan lahirna ba'da Isya berarti tos dinten Ahad, berarti akikahna dinten Sabtu. Jadi selisih 1 dinten ya, selisih 1 dinten. Jadi ulang hitung Sabtu nah kayak bagi ini mah hari Sabtu sampai tengah malam itu hitungan Masehi. Ya, karena sebetulnya katos diulang misalnya pada akikahan mabruk sebetulnya teh. Selamat ya gaduh ayah, jadi ayah orang kalian tuh di bumi sana sudah kamu ini abi atau kumaha gendong
Karena ada anggapan bahwa akikah itu mesti terus dilaksanakan sehingga mampu. Ya, tidak, tapi terikat tetap dengan waktu. Ya, nah itu yang disebut dengan pengorbanan. Dan akhirnya kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Karena sesungguhnya musuhmu itulah yang mandul, yang terputus. Al-bitar itu mandul. Kenapa Nabi disebut mandul? Karena yang tersisa putri-putrinya saja, anak perempuannya saja. Yaitu siapa aja? Sahabat ibu? Putra putri Rasul teh sebenarnya. Kumargi teh aya walrat atau saya dibika dia. Sahabat ayat 7 ya. Pamaget tilu istri opacing istrina kaiji tilu cikala ya Rukoya sok bebas di mana we lah Rukoya Fatimah Khadijah sok segala disebutkan itu aku cinta ke Rasul tapi tidak apa keluarga Rasul kan itu sing guring ngawulan tari itu ngawulan siro itu selama langsung khusus kajian siro itu selama 10 tahun, Masya Allah. Ini ternyata luar biasa. Keluarga Rasul itu memang juara, ya kan? Tapi upamina bumina tipe sabar Rasul, bumina tipe 2 hiji masih kena abdi. Sebenarnya ayat fotona. Ketika sebelum Maulid Rasul itu yang sebenarnya ayat fotona itu ternyata kecil sekali itu rumahnya Rasul. Makanya si guring namun di masing guring gede, nah ketakwaan si guring bakal lebih di Rasul. Iya kan? Kadang-kadang orang masuk hayang ngaluyan Rasul di masalah rupa. Iya kan? Orang hoyong bumi ageun, bumi alit. Bumi hoyong ageun, hoyong alit. Hoyong pantona di Pamengpeuk. Pantau hareup di Pamengpeuk, pantau dapur di Ciwidey, jauh teh. Ya cukuplah bumi mah 3 lantai, tipe 60 lah insyaallah. Iya kan? Nah yang terpenting adalah rumah yang berkah itu yang sering dibacakan Al-Quran di dalamnya. Karena rumah yang tidak dibacakan Al-Quran sekalipun ramai dangdutan adalah rumah kuburan. Sepi tina pangarti, sepi tina ridho Allah. Karena kurang-kurang terus diahosan gitu ya. Keluargana, ahli keluargana semuanya baca Al-Quran. Nah Rasulullah SAW itu Masya Allah bumina alit, bahkan tidak ditemukan kulkas pintu 7, tidak ada ya. Bahkan Rasulullah mah gaduna, tapi setiap kurban Rasulullah pernah sampai 100 ekor unta. Aisyah hiji unta seberapa? Akhirnya taruh 25 juta aja kali 100 seberapa? Segitu ya kan, itu biar berarti. Kenapa Rasulullah itu sederhana gitu? Karena Rasul itu maksakan dengan ketakwaan kepada Allah. Orang itu mau memaksakan insya Allah. Ya, jadi selalu ada contoh yang terbaik dari Rasulullah. Anu kahiji Zainab, anu kedua Ummu Kulsum dulu, kemudian yang ketiga Ruqayyah, yang keempat Fatimah si bungsu. Dan semuanya ini kalau seseorang itu punya anak perempuan itu tidak akan pernah mewariskan kerajaan dan perusahaannya. Makanya disebut mandul, termasuk Rasulullah SAW cenah bakal kana Nabi yang eureun ketika Muhammad da anak-anak nauge awewe unggul gitu diledekna di kurang jahiliyah. Tapi dibela ku Allah. Surah Allah, inna syani'aka wal abtar, justru ngaledek anjeun eta nu disebut musuh Allah teh. Saha anu tara salat usuk. Ya, nutara sholat usul mage anu sholat oge masih cilaka di hadapan Allah. Wailul lil musallin, cilaka jalma anu sering sholat. Untung cenah sing guring nutara sholat. Nutara sholat mah di neraka sakor jelas ya. Anu justru cilaka mah anu osok sholat, tapi sholat dengan saukur nepi di masjid teu nepi ka tetangana. Jadi sholat teh kudu jadi silat. Silaturahmi hubungan, terutama hubungan silaturahmi. Silaturahmi itu kasaha kudu hade ka indung anu gaduh rahim. Nu kadua kudu hade ka istri
tempat para putra urang. Nah keseluruh sok gitu nusuk melakukan KDRT itu segian bisa lari nuhuai lelaki itu. Iya, sampai masya Allah ada yang di mana makanya sing sabar kalau ada sampai kemudian laki-laki itu durhaka, suami itu durhaka. Kalau seandainya sampai misalkan mudah memukul istrinya, kata Nabi itu istausu lin nisa'i khairan, umat jaga sing sabar sama istri itu. Dan aku itu adalah orang yang paling baik terhadap istriku. Nabi contoh itu terus saya berarti terus pertanda ya, pertanda terus sama ya. Ya, jadi kedah saya kak istri yang paling bertakwa itu yang saya kak istrinya. Mana orang yang bertakwa itu pemisupin ka bumi teh, namun ibu terus sampai gawe teh biasanya suka wisan bu, bade balanya heula atau bade piknik heula. Itu istri ya, suami yang the best lah, luar biasa ya. Jadi tidak benar yang mengatakan bahwa istri yang solehah itu cirina cina dua, muka hiji cicing we di iman. Jadi tara kamana-mana cicing we na kursi, dia kata kok kursi ada. Ya seri mau udah rame deh. Terus anu kaduana cenah anu tara loba pamenta. Ya setuju ibu? Kecuali dengan awak ya. Setuju bukan berarti begitu ya, tetap perlu hiburan tapi hiburannya sasarannya. Cara hiburannya jangan sampai lebih dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang mandul adalah mereka yang sholatnya gak khusyuk, kemudian yang kedua yang tidak pernah mau berkurban untuk Allah, yaitu di hari Idul Adha. Makanya di kita mah rata-rata rame kena Idul Fitri, rame kena Idul Adha. Kita membut rame mana? Idul Fitri gitu ya, karena ada mudik kayak naon dan sebagainya segala dibeli. Kalau di Arab dan Timur Tengah mah rata-rata justru rame nanti Idul Adha. Ya kan? Disebutnya Id Kubro, hari raya agung, makanya di Sunda disebut Raya Agung. Atau dalam bahasa Jawa disebut bulan Raya Agung, hari raya agung gitu ya. Jadi begitu dia rupina urang jelas bahwa ada pengorbanan terakhir yang mesti kita amalkan, dan ini sunnah yang terjaga mulai dari Nabi Adam tadi sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena pengorbanan yang juara dari Nabi Ibrahim, maka para putranya seluruhnya orang-orang soleh, seperti mulai dari Nabi Ismail alaihissalam, kemudian menikah dengan siapa? Istrinya Nabi Ismail? Ibu Ismail ya. Nikah sama Ibu Ismail dari kaum Jurhum dan akhirnya beranak pinak di negeri Arab. Kemudian ada lagi adiknya Nabi Ishak, dan Nabi Ishak itu bule itu matanya biru. Nabi Ishak itu ya, ini Masya Allah. Jadi Nabi Ishak, kemudian Nabi Ishak menikah dengan istrinya ya, namanya siapa? Atau kaum demikian Nyonya Ishak ya. Karena Minate ternyata luar biasa Bu. Minate sekarang selalu diangkat ke orang Romawi, terutama untuk keluarga ningrat mereka, karena dianggap bahwa garis keturunan orang Yahudi itu ada dari Nabi Ishak. Nabi Ishak itu menikah dengan Sayyidah Ribqah, teman-teman. Istrinya itu Sayyidah Ribqah, kalau di bahasa barat kan jadi Rebeka. Jadi Rebeka itu ternyata nama Islam. Karena itu ibu gaduh putri atau gaduh incu awewe biasa dinamian Rebeka. Atau misalkan karena tinggal orang pamemput Neneng Rebeka. Panggilannya Neneng Rebek. Jadi Riko Bu, ternyata Rebeka itu adalah turunan ningrat gitulah. Dari Nabi Ishak kemudian ada Nabi Yakub atau yang aliasnya dinamakan siapa? Israel. Makanya hati-hati, laknatullah Israel, tidak boleh, itu sama dengan melaknat Nabi Yakub. Ini negara nama dia. Makanya pintaran Israel menamakan agama Israel karena mereka menganggap keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub gaduh putra 12, dan Nabi Yakub itu hampir buta karena banyak menangis dan berdoa. Putranya balagir kabeh 10 kecuali 2, Yusuf dan Benjamin. Biasanya upamina Yusuf
selain kaset pinter sok. Amin ya robbal alamin. Allah itu terutama Ustaz kawalan. Ya, jadi sekarang Benjamin tanpa S tapi ya. Seueur Palputana ada Neftali, ada Lewi, kemudian jadi calana Levi's. Iya, Levi's itu calana orang Yahudi dah. Ya, Lewi, ada Lewi, ada Dania, ada Neftahar, ada Asher, kemudian jadi merek komputer Asher, iya kan? Ada Asher, kemudian ada Samun atau Simeon, ada Rubin atau Robin, ada Ruben atau Robin, dan Batman duka anak Nasaha. Ya kan? Nah itu, jadi semuanya ada, dan orang-orang Yahudi itu berbangga, dan yang paling kejam adalah keturunan Yudas, yang termasuk dari keturunannya yang membunuh Nabi Isa alaihissalam atau biasa disebut Yesus. Biasa nyebut Yesus sama Isa. Ayo sih. Dan kudu gue ilmu. Ya, biasa itu mah sekedar bahasa Yesus, bahasa Inggrisnya. Maka boleh kita menyebut Nabi Yesus, gak jadi masalah. Yang gak boleh itu Tuhan Yesus. Ini akidah. Tidak boleh. Seperti simpuring Yusuf, lamun diundang ke New York mah jadi Joseph. Tapi diundang ke orang Baleendah jadi Ujub. Busak bisa. Ya, jadi itu hanya sekedar nama istilah, tapi nama yang terbaik adalah nama yang diberikan oleh Al-Quran seperti Ibrahim, ya. Kemudian jadi ada yang Abram, ada yang Abraham. Yang paling baik adalah Ibrahim, ya. Kemudian kotaknya tempat beliau dimakamkan itu namanya Hebron. Ya, itu berasal dari kata-kata Ibrani atau Nabi Ibrahim. Jadi Bapak Ibu sekalian, justru jangan sampai kita jadi orang yang mandul karena bakal tidak terjaga keturunan kita. Ya, mudah-mudahan orang teras napak ka Rasulullah SAW. Kemudian pertama contoh nenek moyangnya yaitu Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Muhammad kan kalau betul keturunan di Nabi Ibrahim melalui garis Nabi Ismail. Ya, dan bahkan dari wajah Nabi Ibrahim itu serupa Nabi Muhammad itu paling rupanya paling mirip dengan Nabi Ibrahim di antara para nabi. Makanya Nabi Muhammad itu bangga banget jadi cicit Nabi Ibrahim. Dina sholawat kan dikasih dina tahiyat, ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala ali Ibrahim ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Rupina tos ngalieu sakitu wae dirugikan. Mudah-mudahan biasa ngambil manfaat, orang berkorban berkorban dengan sepenuh hati dan sedalam-dalamnya sehingga kita bisa bisa memanfaatkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ditutup manawi ayat patarusan di bapak-bapak ayat ibu-ibu ayat. Saya ini kena maksud, Ustaz. Ya, maka ayat patarusan deh. Maka ayat itu maka. Masih ayat waktu sih. Ayat, itu ya. Ayah lami kene. Ya, ayat lami kene muka dia matahari. Maju. Yang ngaloskeun kumaha supados salatna husuk gitu. Kanten kumahanya salama trik-trikna kumaha salat husuk gitu katur nuhun. Hese. Salat husuk. Hese. Ternyata sholat khusyuk hanya bisa didapatkan oleh orang yang istiqomah. Siapa orang istiqomah itu? Istri kok di rumah itu bukan. Ya, istiqomah itu apa? Yang prepare jauh sebelum itu. Kenapa umroh sukses? Barangnya sampai 2 koper saya. Pokoknya mau dibejaan ayah. Ayah itu koper pokoknya. Kenapa sukses tapi bakal-bakal? Karena prepare-nya luar biasa. Nah, karena prepare persiapan satu acara. Contoh, lamun simpuring masbuk ke masjid Ummu Kulsum ketika ia sayang kabur mengucapkan Al-Fatihah,
langsung lupa can nyorodot terus sorodot gitu ya. Pas tapi Allah. Jadi lamun anu kusuma persiapan di satu acara. Masya Allah ada seorang. Hapunten abi punya komengan. Oh? Badai dipayun. Badai Aya periogi. Bangga siap. Mangga, Ini Ustaz, ada majlis gitu ya. Barakallahu fiik. Jadi ada majlis wawarta sunnah. Tapi jadi pohon itu gimana? Jadi gimana? Disorot di sana sebagainya. Justru lamun urang prepare mah sampai acananya sekuring aya tatangi panjang isuan 2 ternyata rahasianya. Jajak buki kaki itu jajak. Padahal sekolot itu. Oh, karena lagi aki-aki. Tapi maksudnya musiknya nyangka barang-barang berat bu. Pas barang-barang berat. Ketika ditaruh setahun hiji selalu udah Jumatan ke sumping jam 10. Kamu masih diberi kaset kayak gini kan. Ditinggalkan Jumat. Bari bebersih, bari mau gitu. Makanya bapak gitu, kamu Jumatan datang jam 7. Sore di masjid. Ya, jadi prepare lagi memulai kopi karena tetunu naon gitu ya. Baru mau tarason bisa hese dari itu gitu. Jadi sudah persiapan. Jadi untuk persiapan mulai dari mana? Banyak orang yang mengira bahwa sholat itu hanya di masjid dan ketika Allahu Akbar salah. Khusyuk itu ketika wudhunya dulu. Jadi wudhunya termasuk kayak ngajak-ngajak cair gitu ya. Rasulullah kan kusah gelas itu ya salah gitu. Sok ada cobian, sebenarnya itu cobian. Mandi junub biasa sakit. Biasa tuh. Biasa. Garing. Kantor sebelumnya waktu di Mesir, sudah 8 tahun itu daya waktu saya cair itu ya atas dilap-lap gitu. Tapi masya Allah matanya luar biasa. Beda sih udah awur. Mandi itu sifat setan. Kata Nabi, jangan berwudu itu ngamur-ngamur saya walaupun anjir ayah di walungan. Ya, namun ngamur-ngamur saya berarti disiplinnya jebakan setan. Biasanya jebakan setan itu mau kaji loba lila di WC itu kalau lami di WC, kamu balik nyanyian, ya kan? Kamu nyanyian goreng deh, ya. Non lami di WC, kemudian yang kedua ngajak jahat cair, maka apa yang akan terkena sihir? Setan walhan yang ada di WC itu. Setan walhan itu yang mungkin ragu-ragu ya betul ya teh sisiuk teh gayung teh itu suci itu ya. Aduh tadi dipakai asin gayungna lagi situ teh ai bakna bisa aya ngat serakul akhirnya bak akhirnya nutadina wudu hayang mandi jadi saudara lupa gila bisa air itu akibat ragu-ragu itu terkena sihir setan. Makanya itu betul ya paling parah ketika keluar WC langsung kan ditaruh menilam-nilam mana saha pada salaki udah dua bisa udah pohon kan itu nanti pohon hutan pohon saja kan udah ya. Nah itu termasuk sihir walhan. Jadi mulai dari WC dulu. Bahkan Nabi ketika ada seorang sahabat yang tidak sempurna wudhunya, beliau mengatakan wailul lil aqab, celaka bagi mata kakimu akan masuk neraka. Kenapa? Karena tidak terbasuh. Ya, bagaimana kita mendapatkan sholat yang khusyuk kalau wudhunya tidak sempurna? Terus yang kedua, kena siapkan waktos, gitu ya. Siapkan waktos. Kalau dilihat Siti Maryam itu kalau bagi ibu-ibu ada yang dinamakan mihrab. Jadi mihrab itu sangat suku di masjid. Tapi mihrab itu tempat ibu sholat segala rupa, baca Quran, ngadoa didinya, tapi ke kemana-mana udah. Biasanya di tengah bumi atau di kamar atau mungkin di musola, gitu ya, terus didinya. Ya, tapi yang paling favorit itu di tengah bumi kayak TV gigiran itu paling favorit. Jadi kalau dinyata itu kebiasaan Siti Maryam sampai doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jadi siap-siap pula kerusuhan, gitu ya. Oh, itu benar-benar dipersiapkan. Insya Allah itu akan dapat khusyuknya. Terus yang ketiganya hafal bacaannya bu. Hafal bacaannya, udah kamu aduh sedang masuk khusyuk, tapi kan kata ingat akan gitu ya. Kita mah pingsan ya, bukan ayo sama suka kuping nau di kopi. Bahkan kalau seandainya orang ke sholat ayah ketrok karaoke dikunci misalkan, itu boleh dibuka? Boleh. Langsung orang jalan dulu, assalamualaikum, batal sholatnya.
Ulah dijawab gitu ya. Jadi boleh dibuka tapi tanpa berkata-kata gitu ya. Nah itu kemudian suratnya juga hafalannya ditingkatkan biar ada variasi gitu ya. Terus variasi surat-surat dan sebagainya. Dari 30 juz sudah 30 juz. Ya, Ustaz muni hese ngapalkeun teh gitu. Ya apalkeun tara. Anu ngapalkeun ge hese apal komentar ngapalkeun gitu ya. Yang penting mah terus dihafal. Harba itu tuh akan jaringan ini akan otak-otak kita tuh tidak akan pernah pikun ya. Di kita juga ada yang udah sepuh tapi ngapalkeun masya Allah yang 125 juz baru udah sepuh bisa. Terakhir ngapalkeunnya cuma berapa tahun gitu. Tapi kayaknya gitu terus, masya Allah, itu luar biasa. Ya, jadi para penghafal Al-Quran, jadi menghafal Al-Quran, kemudian tidak rusuhan dan menyiapkan waktu. Lima kan orang kacoceng waktu ke siga korek bisa, ya, siga korek bisa, siga lebar kamu kerdagang mah. Nah justru itu tujuannya, ditinggalkan semuanya untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu betul. Ada lagi? Alhamdulillah, itulah yang saya kehendaki. Itu saja Bapak Ibu sekalian, atur nuhun karena silaturahimna, mudah-mudahan orang terus ngaji di majelis ilmu untuk kemudian kita macekeun niat kanggo menghadapi Zulhijjah terutama di Idul Adha. Itu tuh baik berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi